Salam, selamat pagi, Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali bersama saya, Pastor Victor Immanuel Manika Fola dari Kupang. Kita berjumpa lagi dalam uh, pelajaran kita yang penting di pagi hari ini. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa minggu yang lalu kita telah belajar untuk menjadi Kristen sejati. Salah satunya adalah seorang Kristen sejati, dia harus memiliki iman yang sesuai dengan standarnya Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, sudahkah Anda memiliki iman itu, saudara? Atau sudahkah Anda ketika mendengar pelajaran singkat, apakah Anda sudah melakukannya dalam hidup Anda, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan iman Anda dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara dan semua orang? Sudahkah Anda melakukannya? Saya berharap Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus di pagi hari ini, kami bisa mendengar berita sukacita bahwa Anda melakukannya dengan penuh sukacita. Baik, Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita memiliki iman yang diinginkan oleh Tuhan Yesus sebagai orang Kristen, maka yang keberikut, saudaraku, untuk bisa menjadi orang Kristen sejati, Anda harus memiliki satu kata, yaitu kasih. Kenapa kita harus memiliki kasih? Karena ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, itu sebagai satu pernyataan yang sangat luar biasa dari pihak kerajaan sorga, bahwa Allah itu adalah benar-benar kasih. Atau Allah itu adalah kasih itu sendiri. Sehingga ketika kita sebagai orang Kristen berkata bahwa saya ini percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah pasti kita harus memiliki yang tadi saya katakan, yaitu kasih. Banyak orang Kristen berpikir dia telah memiliki kasih, sehingga dia bisa sabar, dia bisa rendah hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus harus tahu satu hal, untuk seseorang itu bisa memiliki kasih yang sejati, yang berasal daripada Bapa, dia harus melekat dengan Bapa. Dia harus tinggal di dalam Bapa, dan Bapa tinggal di dalam dia, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Siapa yang tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia, dia akan menghasilkan banyak buah. Dan buah itu tidak bisa dihasilkan kalau pokok rantingnya tidak melekat pada pokoknya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kasih yang harus kita miliki adalah kasih yang terlahir ketika kita hidup di dalam Bapa, dan Bapa hidup di dalam kita, dan Bapa lah Tuhan Allah, itulah yang Yesus Kristus, itulah yang menguasai kita secara utuh, secara sempurna. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kasih yang sebenarnya itu bukannya sekedar kita berkata-kata bahwa saya punya kasih, dan kemudian kita mempraktekkan kita punya kasih dengan sabar, tetapi cuma sewaktu-waktu, atau kesabaran yang kita tunjukkan kepada orang itu supaya orang tahu bahwa kita sabar atau kita orang Kristen. Bukan sesuatu yang terlahir dari Tuhan Yesus. Ingat baik bahwa kasih adalah Tuhan, kasih adalah Allah, Allah adalah kasih. Dan ketika seseorang itu hidup di dalam Bapa, Bapa hidup di dalam dia, dia akan melahirkan buah, yaitu salah satunya adalah buah kasih. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita memiliki kasih itu, saudara. Mari kita melihat apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus, yang Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus pasti sudah sangat mengetahui bahwa hukum Tuhan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Jadi sebagai orang Kristen sejati, dia harus memiliki kasih di dalam dia punya diri. Itu ada 3 unsur di dalamnya. Yaitu yang pertama, kasih kepada Allah, kasih kepada dirinya sendiri, dan kasih kepada sesama. Jadi ketika seorang Kristen berkata bahwa dia
percaya sama Tuhan Yesus dan memiliki kasih, tetapi dia tidak memiliki 3 unsur ini, Bapak Mama, maka dia belum menjadi Kristen sejati. Dia hanya Kristen yang terlahir dalam keluarga Kristen. Oleh karena itu, Bapak Mama, kita harus pelajari ini dulu. Ketika kita bilang atau berkata bahwa kita punya kasih, maka kita harus mengasihi yang pertama itu Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita, Bapak Mama. Jadi mengasihi Tuhan Allah menjadi pusat utama untuk kita bisa dapat mengasihi sesama dan mengasihi diri kita. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu apakah kita harus rajin ke gereja? Mengasihi Tuhan itu apakah kita harus pergi persekutuan doa? Belum tentu. Karena ada begitu banyak orang ke gereja, ke persekutuan doa, ke kegiatan-kegiatan rohani, tetapi kehidupannya tidak menunjukkan dia benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Hanya sebagai sebuah rutinitas agamawi. Karena ada kegiatan gerejawi, atau ada kegiatan rohani, maka dia juga nimbrung untuk ikut saja kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti yang pernah saya katakan dalam Roma pasal yang ke-10, ayat 1 sampai yang ke-3, di situ firman Allah berkata bahwa Paulus memberi kesaksian bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa sebuah pengertian yang benar. Di satu sisi, mereka itu mengasihi Tuhan. Di satu sisi mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Efeknya apa, saudara? Efeknya mereka tidak tunduk dan takluk kepada hukum Allah. Jadi di satu sisi mereka bilang mereka mengasihi Tuhan dengan bibir mulut mereka, tetapi dengan sikap tingkah laku mereka, mereka itu adalah orang-orang yang memberontak kepada hukum dan ketetapan Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Allah adalah ketika kita siap untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Anda dan saya. Jadi ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan Yesus, otomatis kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tidak bisa kita hanya cuma melakukan apa yang menurut kita, ini harus buat ini, harus buat itu. Atau mungkin kita mengikuti apa yang sudah orang lain buat. Fokus kekristenan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah menjadi patron. Tuhan Yesus itu yang menjadi yang utama, menjadi penunjuk jalan, seperti dia berkata, akulah jalan, akulah yang benar, akulah yang hidup. Jadi kalau dia itu jalan, kita ikuti jalurnya, kita ikuti jalannya. Jadi kalau Anda berkata bahwa Anda mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak melakukan kehendaknya, kita tidak melakukan apa yang diperintahkannya, kita ini sedang membohongi diri kita. Kita bukan Kristen yang benar, kita Kristen yang palsu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi kasih yang harus kita miliki yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah kita itu dengan segenap hati. Dengan segenap hati berarti yang ada di dalam hati kita hanya Dia. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa apa yang masuk itu tidak menajiskan, karena yang masuk itu keluarnya di jamban. Tetapi apa yang keluar itu yang menajiskan seseorang, karena yang keluar itu dari dalam hati. Karena dalam hati ini penuh dengan iri hati, kedengkian, amarah, persinahan, percabulan, perselisihan, pertikaian, pertengkaran, perpecahan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, penuh di dalam hati seseorang. Jadi Alkitab berkata mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap hati, artinya tidak boleh ada lagi semua yang menajiskan tubuh kita ini, yang masih menguasai seluruh hati kita. Kita harus berjuang untuk mengangkat itu semua keluar dari dalam hati kita, dan itu digantikan dengan semua yang baik, semua yang benar, semua yang kudus, damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Allah. Itulah yang ada di dalam hati kita ini, sehingga mempengaruhi pikiran apa yang ada dalam pikiran kita ini, mempengaruhi apa yang kita ada dalam pikiran kita, sehingga tidak ada lagi pikiran yang menajiskan kita. Yang ada pikiran Kristus yang hidup di dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita hidup seperti Roma 8 berkata bahwa hidup dipimpin oleh Roh, kita bukan lagi kita, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita, itu tercapai, itu tergenapi. Jadi nilai pertama Anda berkata Anda mengasihi Tuhan Yesus
adalah dengan Anda mengasihi dia dengan segenap hati. Di dalam segala hati kita yang tidak benar, itu harus dibersihkan, dikeluarkan. Tidak boleh kita pelihara, harus dibuang menjadi sampah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, untuk bisa sampai kita memiliki kasih yang murni, kasih yang sejati, itu tidak gampang memang, iya. Harus perlahan-lahan kita membersihkan hati kita ini, mengangkat semua yang buruk, mengangkat semua yang najis, yang menajiskan kita itu dari hati. Ya. Dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, itu bicara semua yang ada dalam pikiran, yang ada dalam perasaan kita semua ada berpusat di dalam hati ini. Jadi Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan Yesus pagi hari ini, dengar ini baik. Sebagai orang Kristen, mau menjadi Kristen sejati, dia harus memiliki kasih yang benar. Kasih yang benar, dia harus mengasihi Tuhan kita, Tuhan Allah kita yang kudus dan yang benar itu dimulai dari hati. Sehingga dia mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap perasaannya, jiwanya, dengan segenap akal budi pikirannya, bahkan dengan segenap kekuatannya, di mana bukan hanya sekedar kata-kata, dia melakukannya dalam seluruh kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, agar kita memiliki kasih itu, karena dia adalah kasih itu, saudara. Yang kedua, saudaraku, menjadi orang Kristen sejati harus bisa mengasihi sesama. Ketika seseorang dapat mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatannya mereka, saudara, maka dia harus mampu mengasihi sesama. Fokus mengasihi sesama adalah perbandingannya adalah diri kita sendiri. Jadi, seseorang sebelum mengasihi sesama, dia harus bisa mampu mengasihi dia punya diri. Karena standarnya adalah seperti ayat Alkitab tadi berkata bahwa mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan akal budimu dan kekuatanmu, dan mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seperti engkau mengasihi dirimu. Jadi seperti sebagaimana kita mengasihi diri kita, demikian pula kita akan mampu mengasihi orang lain. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk memiliki kasih yang sejati, Anda harus bisa mampu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu, dan mampu mengasihi dirimu sama dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatanmu, sehingga engkau mampu mengasihi sesama itu dengan standarnya Bapa, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatanmu. Banyak orang Kristen bilang dia mengasihi sesama, tapi dirinya sendiri dia tidak pernah mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata mengasihi diri sendiri beda dengan kata mengasihani diri sendiri. Ketika seseorang berkata dia mengasihi dia punya diri, artinya apa? Dia siap mempersiapkan diri dia untuk kembali kepada Tuhan Yesus, untuk selamat, saudara, untuk menerima keselamatan dan mengerjakan keselamatan, itu mengasihi diri. Tapi kalau seseorang mengasihani diri sendiri, artinya dia hanya menyalahkan dirinya, dia merasa kecewa, iri hati, dengki, dia hanya mau hidup untuk menyenangkan dia punya keinginan daging, keinginan mata, itu mengasihani diri. Kalau mengasihi diri, dia mampu menaklukkan dirinya, dia mampu menaklukkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itulah yang disebut dengan mengasihi diri. Sehingga ketika Anda berkata Anda mengasihi sesama seperti Anda mengasihi diri Anda, seperti sebagaimana Anda mengasihi diri Anda mampu menaklukkan diri Anda mampu menaklukkan keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup, maka apapun yang Anda ajarkan, apapun yang Anda bagikan, apapun yang Anda nyatakan kepada sesama Anda, itu seperti apa yang Anda hidupkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi kasih yang diinginkan oleh Bapa itu seperti itu. Ketika Anda benar-benar mengasihi Anda diri, Anda harus bisa mampu menerima Anda punya diri seperti apa. Seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat berkata bahwa kamu telah dipilih dari mulanya sebelum alas-alas bumi ini diletakkan, kamu telah dipilih. Anda harus bisa meletakkan diri Anda pada posisi yang benar, bahwa Anda dan saya adalah orang-orang pilihannya Bapa. Kalau kita semua adalah orang-orang pilihannya Bapa, orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah ditetapkan dari mulanya, Anda harus meletakkan dasar kasih ini menjadi yang utama di dalam diri kita. Ada iman, sekarang ada kasih.
Ciri sebagai orang yang menjadi Kristen sejati punya kasih yang murni. Kasih sejati bukan kasih hanya asal sekedar pengetahuan biasa. Sehingga kita hanya sekedar sabar, tapi sebenarnya tidak sabar. Supaya orang tahu kita ini orang sabar, maka kita menjadi sabar. Tetapi bukan sabar yang dihasilkan karena hidupmu di dalam Bapa dan Bapa di dalam hidupmu. Melekat erat dengan pencipta kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 3 unsur di dalam ini akan mengajarkan kita semua, akan membawa kita semua kepada satu titik, yaitu memiliki kasih yang sejati. Oleh karena itu Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, persiapkan dirimu, bawalah dirimu dan teruslah berjuang untuk ada di jalan yang benar, di tengah jalan keadilan, di mana Kristus itu ada. Berjuanglah di jalan di mana Kristus itu ada, yaitu jalan yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Ya, karena untuk memiliki kasih yang murni, tidak ada prosesnya enteng-enteng. Tidak ada. Dia harus masuk dalam sebuah proses yang disebut dengan proses penderitaan, proses kesengsaraan. Seperti Tuhan Yesus, untuk menyatakan cinta kasihnya, untuk menyatakan belas kasihannya kepada manusia. Apakah hanya cuma sekedar kata-kata? Apakah hanya sekedar mujizat yang dia buat? Tidak, lebih daripada itu. Dia mengambil yang disebut dengan penderitaan. Dia mengambil jalan kesengsaraan dan penderitaan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi mari Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk bisa sampai pada titik mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita. Untuk bisa sampai mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita, kita harus melalui jalan yang itu, yaitu jalan yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Jalan yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus. Jalan itu yang dia lalui sendiri. Dia buat, dia kerjakan, dia lalui sendiri, saudara. Dan setiap kita yang mempercayai dia, yang berkata kita mengasihi dia, masihkah Anda mengingat ayat yang kami berikan, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 berkata, ya, bahwa ketika seorang itu berkata bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Seperti sebagaimana Kristus menyatakan dia punya kasih, dia menyatakannya bukannya sekedar kata-kata, bukan juga hanya sekedar mujizat, tapi benar-benar dia memberi diri dia untuk masuk dalam proses kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa. Coba Anda lihat proses itu, dan coba Anda masuk ke dalam hidup Anda untuk bisa sampai memiliki kasih sejati. Kristus butuh proses itu. Maka kita yang percaya pun sama prosesnya. Hanya bedanya kita tidak lagi disalibkan harus seperti proses itu. Tetapi proses kesengsaraan dan penderitaan kita itu adalah ketika kita mau mematikan semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup di dalam diri kita. Sekali lagi, kesengsaraan penderitaan yang kita miliki dalam hidup kita dan kita harus lalui itu adalah ketika kita mau mematikan semua keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup di dalam diri kita. Ingat itu baik-baik. Untuk mencapai kasih yang murni itu, kita harus bisa mampu menaklukkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itulah yang disebut dengan jalan kesengsaraan, jalan penderitaan yang harus kita lalui di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus memang tidak gampang. Siapa yang bilang jadi orang Kristen itu yang penting asal percaya pasti kita selamat? Ya, Anda percaya, Anda diberi jaminan keselamatan. Tetapi Anda harus tahu bahwa Allah sendiri berkata, firman Tuhan sendiri berkata, kerjakanlah keselamatan Anda. Jangan hanya cuma percaya, habis itu, setelah itu, Anda tidak mengerjakan keselamatan Anda. Berarti Anda tidak benar-benar mengasihi dia. Anda tidak pernah benar-benar tidak percaya sama dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari persiapkan diri kita baik-baik. Jangan pernah menjadi orang Kristen hanya cuma sekedar berkata saya punya kasih. Ya, jadi yang pertama kasih itu kepada Bapa, kasih itu kepada sesama, kasih itu kepada diri sendiri. Untuk bisa mencapai itu, kita harus belajar menaklukkan diri kita, menaklukkan keinginan daging, menaklukkan keinginan mata, menaklukkan keangkuhan hidup di dalam diri kita. Karena harus tahu daging ini selalu berontak. Ingat, daging ini selalu berontak. Daging ini akan terus berjuang
agar kita tidak mengasihi Bapa dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Daging ini akan berjuang dan berontak untuk menghalangi kita untuk tidak mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita. Kita tidak akan, ini daging akan menghalangi kita terus. Makanya jangan pernah mengikuti keinginan daging ini, Bapak Mama. Ya, ingat, daging ini akan selesai nanti, kubur ini dikubur jadi tanah. Tetapi roh yang dalam tubuh ini akan pergi berhadapan dengan Bapa nanti kelak di pengadilan takhta putih. Nah, saya percaya, Anda juga percaya pasti di pengadilan penghakiman di sana, saudara akan bisa melihat bagaimana Bapa menjadi hakim, dan dia pasti bertanya hukum yang telah ditetapkan itu sudahkah Anda kerjakan atau belum? Sudahkah Anda bertanggung jawab? Sudahkah Anda mengasihi aku dengan segenap hatimu? Sudahkah engkau mengasihi sesamamu seperti yang mengasihi dirimu sendiri dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu atau belum? Semua kita akan diminta pertanggungjawaban kita, Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari persiapkan diri kita sedemikian rupa untuk bisa sampai pada titik memiliki kasih yang diinginkan oleh Bapa kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, di sana Bapa berkata, untuk seorang itu menghasilkan buah kasih. Salah satu buah adalah buah kasih. Dia harus melekat pada pokok anggur. Dia harus melekat, Bapak Mama. Tidak bisa kita ini hanya cuma tanda kutip, sekedar rajin gereja kita sudah berkata bahwa kita itu melekat erat dengan pokok anggur. Belum tentu. Melekat erat dengan pokok anggur itu adalah ketika Anda punya hubungan pribadi yang begitu karib dengan Bapa. Seperti kata 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 yang pernah saya berikan di tempat ini, dia berkata bahwa yang umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, mencari wajahnya, berbalik dari segala kejahatannya, saudaraku. Nah, hal-hal itu yang membuat kita melekat kepada Bapa, melekat dengan karib dengan Bapa, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tanpa Anda melekat dengan Dia, kita tidak akan pernah bisa punya kasih. Karena Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 atau 5 itu berkata, God is love. Allah adalah kasih, saudara. Jadi jangan sampai kita ini miliki kasih, tapi bukan kasih yang murni. Kita miliki cinta kepada Bapa, tapi bukan cinta yang murni. Ya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan menjadi satu rahasia. Seringkali orang hanya cuma melihat keadaan Adam itu setelah jatuh dalam dosa. Ini tentang kasih yang murni atau cinta yang murni dengan kasih atau cinta yang telah terkontaminasi dengan hawa nafsu. Jadi Bapak Mama bisa melihat kehidupan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Mereka penuh dengan kasih mesra, bukan dalam tanda kutip hubungan penuh dengan hawa nafsu dan birahi. Tidak. Sebelum Adam jatuh dalam dosa tidak ada persetubuhan di situ. Makanya mereka hidup berdua seorang diri. Setelah jatuh dalam dosa, ada di situ persetubuhan. Saudara bisa melihat, makanya ada Kain dan Habel. Dan ada yang lain-lain. Segala sesuatu itu terjadi di situ. Jadi saudara bisa melihat kasih sebelum jatuh dalam dosa dan kasih setelah jatuh dalam dosa itu berbeda. Kasih yang murni yang berasal daripada Allah itu tercermin dari apa yang dikerjakan oleh Adam, apa yang dikerjakan oleh Hawa. Tetapi ketika kasih itu telah tercemar oleh hawa nafsu dan birahi, Anda bisa melihat bahwa ketika orang mencintai seseorang, orang mengasihi seseorang itu dengan unsur-unsur yang lain. Mereka tidak lagi murni mengasihi dengan tulus, tetapi ada embel-embel di belakangnya. Oleh karena itu, saudaraku, kita ini bersyukur bahwa kasih yang kita miliki hari ini proses disebut dengan salib, karena hanya dengan itu pemulihan itu terjadi, Bapak Mama. Oleh karena kesalahan sejati itu dengan sebuah perjuangan yang sungguh lewat salib, kita harus dengan sebuah proses kesengsaraan dan penderitaan yang harus kita lewati. Jadi bukan percaya langsung punya kasih, tidak bisa. Kasih itu selain dia adalah Allah adalah kasih, kasih itu juga adalah buah kasih.
Ketika Anda hidup di dalam kasih, kasih hidup di dalam Anda. Ketika Anda hidup di dalam Bapa, Bapa hidup dalam Anda, yang adalah kasih itu, Anda akan menghasilkan buah kasih. Makanya di dalam 1 Korintus pasal berapa? Pasal 11 atau pasal 13 itu, tentang kasih itu, saudara. Mari kita lihat. Kasih itu panjang sabar. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7, itu adalah buah kasih. Bukan kasih yang tanda kutip, oh kasih itu ini, oh kasih itu, buah kasih. Jadi buah kasih yang terlahir karena hubungan pribadi Anda dengan Bapa yang begitu karib, Anda melekat dengan pokok anggur, maka kasih itu menjadi buah-buah. Anda melahirkan buah kasih. Jadi kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, ayat yang ke-8. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Jadi apa yang dikatakan 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8 itu semua adalah buah kasih, buah dari hubungan Anda yang begitu karib dengan Tuhan Allah. Jadi untuk bisa memiliki kasih sejati dan menjadikan Anda Kristen sejati, itu butuh sebuah proses. Dan proses itu sudah dikatakan atau sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus lewat proses penderitaan dan kesengsaraan untuk menuju salib itu, Bapak Mama. Karena itu bukti kasih dia yang paling luar biasa, yang paling dahsyat, yang paling dalam untuk menyatakan perasaannya itu, belas kasihannya kepada manusia, ya salib. Jadi Bapak Mama untuk bisa memiliki kasih, tidak hanya sekedar kata-kata, atau hanya berkata, saya sudah jadi Kristen, saya sudah percaya Tuhan Yesus, langsung saya punya kasih. Jadi kadang-kadang kita jadi orang Kristen ini, mau buat kesalahan, kita orang Kristen harus sabar. Kita orang Kristen harus begini. Amin, itu baik. Tetapi tanpa sebuah proses, tanpa sebuah hubungan pribadi yang karib dengan Bapa, saya rasa kasih itu yang dibuat oleh banyak orang Kristen itu menjadi kasih yang pura-pura. Ya. Sedangkan kita belajar di sini harus memiliki kasih yang murni. Kasih yang murni dulu sudah tercemar oleh dosa Adam dan Hawa. Tetapi oleh karena belas kasihan Bapa, kerahiman Bapa, oleh karena kasihnya yang begitu luar biasa, maka dia turun menjadi manusia dan dia menderita dalam kesengsaraan dan penderitaan yang hebat sampai di Golgota, sehingga kasih yang dahulunya telah tercemar oleh dosa, itu dapat dipulihkan dengan pengampunan oleh darahnya. Jadi Bapak Mama, perjuangan kita itu apa? Ya harus dengan sungguh-sungguh berjuang menaklukkan ini daging. Itu perjuangan kita. Karena untuk bisa sampai pada kasih yang sejati, kasih yang murni, tidak lagi hanya cuma sekedar berkata saya Kristen dan saya mengasihi Tuhan Yesus dari bibir mulut. Tetapi harus dengan tindakan untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu menaklukkan keinginan daging, menaklukkan keangkuhan hidup, menaklukkan keinginan mata di dalam diri kita masing-masing. Itu caranya. Tidak ada yang lain. Bapak Mama mau bilang, oh saya rajin gereja, tetapi masih suka pikiran kotor, masih suka mendendam, masih suka mencemooh, masih suka menganggap remeh orang lain. Saya rasa apa yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Karena yang dituntut oleh Bapa itu, yang diinginkan oleh Bapa ya, melakukan kehendaknya. Melakukan apa yang dirindukannya, apa yang diinginkannya. Salah satunya ya, hidup di jalan yang benar, yaitu di jalan yang penuh kesengsaraan dan penderitaan. Kenapa saya selalu ngotot
dan terus mengatakan jalan kesengsaraan penderitaan. Karena itu yang paling bertentangan dengan daging, dengan segala keinginannya. Karena kita kepinginnya seperti ini, tetapi Tuhan Yesus kepinginnya seperti itu. Kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau mengikuti siapa yang kita percayai, atau kita mau mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini Anda belajar dengan sungguh-sungguh betapa pentingnya Anda memiliki kasih yang sejati dalam kehidupan kekristenan. Dan sekali lagi, untuk memiliki kasih yang sejati, bukan hanya sekedar kata-kata bahwa saya percaya dan saya mengasihi Tuhan Yesus, makanya saya rajin ke gereja. Ya, kalau ada masalah atau ada kesibukan, gereja tidak menjadi sesuatu prioritas. Tuhan tidak menjadi prioritas. Nanti ada masalah baru cari Tuhan. Tuhan tidak suka seperti itu. Yang Tuhan mau, Anda memiliki kasih lewat sebuah proses. Sehingga kasih yang terlahir dalam diri Anda, karena Anda telah mengalami proses melekat erat dengan pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus. Mari Bapak Mama, jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti untuk terus sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan Anda masing-masing dengan tidak bersungut-sungut, harus penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita, agar kelak kita memiliki kasih yang sejati, kasih yang murni, kasih yang diinginkan oleh Bapa seperti Adam sebelum jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya Bapak Mama akan terus diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus untuk mampu memiliki kasih dan ketertiban. Sebab Timotius, dalam kitab Timotius berkata bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi kekuatan, keberanian, kasih, dan ketertiban bagi setiap kita yang percaya dengan sungguh-sungguh. Mari tetap berjuang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah pelajaran yang sederhana ini, singkat ini, membukakan pikiran kami bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, bukan langsung memiliki kasih, tapi kasih yang kami miliki harus melalui sebuah proses perjuangan, proses penderitaan dan kesengsaraan seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus melalui satu sakit daging, dalam satu kesakitan daging yang luar biasa, padahal Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, maka kami semua akan masuk dalam proses yang sama, proses penderitaan, kesengsaraan, yaitu di mana keinginan daging kami, keinginan mata kami, gangguan hidup kami belum dapat mampu menaklukkannya, menekannya untuk tidak berkuasa atas hidup kami. Dan itu begitu sulit, ya begitu sulit, tetapi kami percaya bahwa kami percaya sama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kami bukan roh ketakutan, melainkan kekuatan, keberanian, kasih itu, dan memberikan kami ketertiban agar kami boleh dapat berjuang, terus berjuang sampai kami memiliki kasih yang sejati itu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini termateri sempurna dalam seluruh kehidupan kami, dan biarlah kami terus bertumbuh, berakar di dalam Engkau ya Bapa, dan menghasilkan buah, buahnya pun matang. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati program ini, biar menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, amin.